Korek nggak Reki? Set itu ada dua. Belum. Kalau korek, kalau inget-inget korek nih kan, Kenapa tuh? sering hilang aja, kalau korek tuh. Ya makanya kalungin apa? Namanya kita tinggal di tongkrongan, Ya. ya kan. Gimana? Namanya korek tuh nggak pernah awet, ya kan. Lo tau sendiri, beli dari rumah nih satu, sampai ke tongkrongan hilang. Kadang-kadang pacar gue aja sampai iri. Gak betul. Uset dia bener dah. Kamu korek doang yang cariin aku enggak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kan gue miris gitu ya. Parah. Aduh. Ya, gue bilang kalau korek emang harus dijaga. Gue pernah lihat tuh di sosial media Instagram. Jadi si korek dipasangin tuh pakai semen, ditanam pakai semen. Uset deh. Iya. Ya kali. Jadi takut biar nggak dicolong. Terus. Ya makanya kan korek harus dijaga. Iya. Sama kayak percayaan. Kepercayaan. Kata cewek gue ya, gara-gara gue nih korek kadang-kadang kan dari satu tongkrongan lain ke satu tongkrongan lain tuh suka lupa gitu ya. Gue bawa koreknya apa midi balik-balik kriket 5 kan gitu ya. Terus kan gue kekepin tuh kriket kan mereknya mahal. Tuh gue kekepin. Terus kata cewek gue, kamu korek dong dikepin, aku nggak pernah kekepin. Gue gini aja, ntar gue tarik amain nggak gue gitu tadi. Biar nggak singit. Iya. Ya kalau ngomong-ngomong apa namanya? Ya ngomong-ngomong ngopi dulu. Ya, benar. Udah nih gue ngomong. Kopi gue kan beda gini. Buset deh. Kopi gue hitam cuma bukan kupu-kupu sih. Iya, kalau ngomong masalah korek-korek itu berbagai merek. Ada Tokai mereknya nih, kan ada Verbis, ada KitKat gitu. Sama aku kembali lagi sama brand-brand yang tahun sekitar 2007-an sampai 2011 kejayaannya lah gitu tuh brand-brand gitu. Sempat dulu lokal apa gimana nih? Pasti lokal, distro-distro siap. lokal sih. Gue juga kangen-kangen juga tuh ibaratnya tuh pada brand-brand lama itu pada kemana ya? Aduh, kadang-kadang gimana ya? Gue kadang-kadang sambil tidur nih ya, flashback itu sambil bebelek-belek itu mata gue, gak inget-inget gue. Iya. Set. Makanya Susah. Makanya gue kalau di salah satu brand yang menurut gue dari 2007 sampai 2011-an lah, itu brand yang gue inget tuh ada yang lu banget deh pokoknya. Gue banget lah yang pernah gue pakai lah ibaratnya. Itu ada ProShop, Black ID, terus ada Scatter tuh. Itu dia tuh yang ada Diary juga tuh ya kan. Wah. Ingat kan? Diary nggak pada jamur. Betul. Iya. Jamur, ininya tengahnya tengkorak. Nah, kalau Black ID yang gambarnya kayak kaset. Kayak kaset cuman dia kayak kubah gitu tuh. Iya. Terus juga di bawah biasanya orang naruh pakai gesper Black ID itu, Black ID gesper pala gesper. Oh iya. Zaman Terus itu tuh. lu masih inget aja lu? Masih inget gue, inget kan. Itu kalau gue baca sejarahnya kembali lagi. Jadi tuh si distro di Jakarta itu, di Indonesia khususnya itu dari 2007. Dia 2007 tuh. 2007. Dia mungkin besarnya ya, gue bicara tentang besarnya nama besarnya naik itu 2007 kalau gue lihat di salah satu kutipan berita di media sosial. Nah, terus kenapa pertanyaan kok bisa besar gitu, gue juga aneh gitu. Karena pengaruh dari orang-orang yang mengkampanyekan, salah satunya orang-orang yang mengkampanyekan brand-brand lokal itu adalah band dulu kan. Kita bisa lihat role model pada dari aliran gitu ya. Role model misalkan vokalis kita lihat dulu ada vokalis Ungu, Pasya Ungu selalu menggunakan ProShop. Gitarisnya selalu menggunakan baju dengan brand Black ID. Iya. Otomatis kayak kita waktu pada saat itu remaja ya suka sama baju brand-brand tersebut karena kan kita ngeliat wah role model kita nih. Nah, udah kita gitu alurnya si musik itu juga cuman kayak gitu semua, jadi apa yang dia pakai ya udah kita tiruin. Betul, gitu loh. Ibaratnya gitu. Mau pantas mau nggak pantas, ya kan? Sampai ada tuh orang-orang yang nggak bisa beli di distro, dia beli akhirnya di pinggir jalan. Buset deh. Iya. Itu ada distro juga namanya. Tapi namanya distro Senggiat. Iya. Ada tuh di Jatinegara distro di Cono. Tahu Cono mana? Distro ada tuh di Jatinegara tuh. Tempatnya tuh dulu samping Jatinegara. Iya, samping di mana tuh? Dekat di ini stasiun Jatinegara. Ya. Nah, di pinggirannya tuh banyak tuh brand maksudnya yang bajakan-bajakan lah, yang KW-KW-nya ibaratnya orang-orang yang nggak bisa beli si baju itu, akhirnya dia beli di pasar tradisional itulah. Nah, makanya gue bilang
kangen juga sama brand-brand sebar gitu. Makanya sekarang tuh orang-orang juga udah kurang minatnya untuk pakai brand-brand lokal. Kurang. Iya kan? Mereka tuh bangganya pakai brand luar. Ya, satu benar brand luar. Brand lokal tuh nggak dilirik. Ya dilirik. Nggak dilirik. Kalau gue bilang ya itu salah satunya pengaruhnya itu. Yang kedua, gue pikir sih sekarang udah terlalu banyak gitu kan. Terus sudut pandang juga berbeda. Iya, dari band-bandnya juga udah nggak terlalu hits banget gitu kan, nggak kayak zaman kita gitu kan. Kangen juga begitu. Dan lu ngomongin zaman berapa dulu nih? Wah, dari tahun berapa nih? Sekitaran gitu ya? Pokoknya segitulah. Ya jadi 2000-an gitu ya? 2000-an. Oke. Kita kan hidup di kebetulan di 2000. Iya. Tapi kembali GoPay kan ya? Kembali itu. Cuman GoPay-nya gambar monyet tuh. Yang gambar monyet, yang ketok-ketok kayak gitu. Dulu bercandanya gitu tuh. Ya. Ketok-ketok assalamualaikum kan gambarnya depannya rumah. Iya. Diketok assalamualaikum tiba-tiba dibalik. Buset nih. Aduh, gak ada monyet. Mana pakaian pakai kemben doang. Tapi begitu aja lucu zaman dulu, benar. Jadi lawak kan. Benar, jadi galawakan orang zaman dulu kan begitu bercandanya. Kembali lagi nih ke brand lagi. Brand ya. yang tadi tuh ya. Brand besar itu gue juga sebenarnya rindu sama brand-brand itu. Tapi dulu di era-era 2000 itu Prosop sama Black ID itu parah cuy. Parah apa? Ininya apa? Kayak apa sih, boomingnya parah gitu. Iya. Iya. Setiap kalangan orang. Tiap kalangan pasti. Iya. Pasti. Dan yang gue anehin gini ya, maksudnya udah kemajuan zaman kali ya. Iya. Orang-orang sekarang yang pada pakai kayak gitu malah jatuhnya jamet. Iya kan? Jadi jakau ya kan? Berarti jadi jamet gitu kan? Kayak dulu kita kita pakai kayak gitu pantas-pantas aja kan? Pantes. Gue anehnya gitu, kenapa di zaman sekarang itu pakai kayak gitu? Malah jatuhnya jadi jamet. Iya gitu kan? Itu kenapa jadi jamet? Pemikiran dari mana itu? Maksudnya kan mindsetnya ya kan? Kalau zaman dulu mau Black ID pantas nggak pantas, iya. Pakai emang Prosop ya kan? Ada nggak sehat untuk dikotak-kotakan lah ya kan? Aku juga nggak suka malah kayak gitu, makanya udahlah. Emang kalau emang dibilang dulu aneh. Kalau udah pakai Prosop, ya kan, celana kecil. Iya. Cutbray. Kecil tuh kecil Ki, yang pensil dulu namanya. Kita punya pensil. Pensil, tapi alisnya mah tetap di sini. Yang kalau kita buka pakai plastik. Anjir. Nah, celana agak kedodoran. Iya, kedodoran. Iya kan, celana kedodoran. Rambut mohak. Nah. Itu background ke siapa? Kembali lagi ke role model, bisa ke Pasya Ungu. Nah, itu. Bisa ke walaupun kita muka nggak pantas nih, ya kan? Nggak ada pantas-pantasnya ya kan? Artis bukan? Dulu nggak pernah disebut namanya jamet cuy. Nggak ada jamet dulu. Apaan itu dulu deh? Dulu bukan jamet. Apa itu? Artis sosialita. Iya gitu. Sukanya ngeluhara kan. Oke, gue bilang. Kangen juga tuh gitu, kayak dulu zaman itu juga Jacklot juga lumayan rame karena berjualan brand-brand besar itu juga laku gitu untuk Jacklot. Karena kan di Jacklot juga di setting ada penjualan baju, ada store baju di kanan kirinya, terus di tengahnya juga ada ada set untuk panggung band-band tersebut di Jakarta. Kalau di Jakarta adanya Jacklot, kalau di Bogor kan sama Boklot ya. Boklot dia. Bogor Clothing. Cuman adanya dia setiap tahun. Kalau orang tua Kolot. Kolot tiap tahun dia. Iya. Kalau tiap hari ngadu ayam. Nah gitu. Jadi kayak baratnya gue datang nih, kayak misalkan gue waktu cerita balik lagi, gue datang ke Jacklot gitu kan. Gue beli baju lah. Iya. Tujuan gue di situ nggak cuma beli baju, gue bisa datang ngeliat band-band yang pada saat itu tenar lah ibaratnya kan. Gue datang untuk nonton di stage-nya gitu kan. Zaman itu juga pensi naik. Nah, pensi masih zaman pensi. Gue jadi pensi itu gitu, terus gue datang ngeliat baju-baju gitu kan. Dulu gitu baju juga harganya waktu itu saat itu terjangkau lah. Waktu gue masih remaja gue bisa ngumpulin dalam 1 bulan, gue bisa beli baju. Bener. Gue juga ngumpulin duit tuh kalau beli baju. Ngumpulin aja. Iya. Ngumpulinnya setahun, habisnya sehari. Bukan gue pakai nih jalan-jalan pik baju bagus nih, ambil buat lu. Tuh. Saking baiknya gitu, ngumpulin setahun ya kan. Bukan baik lo, gampang dibegoin. Nah, itu dia bisa jadi ya. Nah, gitu. Terus. Iya, jadi seru sih. Gue bilang masa-masa di mana masa-masa itu tuh wah gila. Tapi gue mau nanya nih, lu kan tadi nyebutkan jabarin merek ya. Iya. Salah satunya Prosop ya. Lu dari Prosop punya apa aja deh? Gue apparel Prosop zaman dulu tuh gue banyak punya kan, kayak dari apa? Baju gue punya. Baju, terus gue celana. Lebih banyak sih baju. Cuman kan sekarang
baju-bajunya itu udah kecil karena kan pada zaman itu kita harus pakainya ngepres di perut. Iya benar. Enggak gober, enggak gober ke zamannya. Kalau sekarang kan YOGS tuh, gober. Iya bisa. Kan? Kalau sekarang ngelepit. Iya, ngelepit. Apa tuh? Slim. Iya. Berarti gitu dulu ketika kecil, makanya sekarang udah ngemat. Gue salah satu bajunya tuh salah satu aparelnya ProShop yang gue punya yang ya baju juga yang gue punya. Lo punya apa dulu? Kalau gue nih ngomongin apa dulu nih? Gue merek sama kayak lo ProShop. Kalau gue dari tas. Oh, tas. Gue cinta banget tas. Iya, tas ProShop ya. Bagus juga tuh modelnya tuh. Tas dari yang tahu kan lu yang kayak kotak ama. Iya. Bohong yang segini nih. Yang segini. Iya. Kotak. Oh, yang ditaruh samping. Nah, taruh samping. Bisa diselempang juga kan dia. Iya. Nah, itu gue punya dua. Warna merah marun sama hitam. Itu gede banget tuh mereknya ProShop. Karena dulu kita nongolinnya emang si merek kan. Si merek. Jelas banget. Ini apa? Walaupun kita nggak ini juga apa sih namanya? Kalau udah bangga aja kalau bangga aja kalau banda ProShop kan? gitu. Apalagi kalau udah mau lebaran. Nah, di Jakarta ada namanya Tebet. Di Tebet itu sepanjang jalan tuh distro semua. Kebetulan distro semua. Nah, kalau Tebetnya mana nih spesifiknya? Pokoknya PSP, gue udah lama banget gitu PSPT. Kalau salah gue di terakhir kapan tuh? Wah, udah lama banget SMK itu gue di 2010-an lah. Wah ya, oke. Kita kalau lebaran tuh anak-anak Jakarta tuh kan punya duit tuh banyak tuh, pengen lebaran gitu, terus sebelum puasa gitu kita datang tuh ke sana gitu. Sebelum puasa kan, bukan sebelum imsak? Iya, kalau sebelum imsak belum buka. Belum buka gitu. Iya, terusin dulu. Iya kan? Nah, gue datang di situ kita ngumpul ramai, panjang tuh antriannya, orang pada suka gitu, pada beli-beli gitu. Iya. Brand-brand lokal, orang-orang pada baru tahu. Iya, di Jakarta tempat tuh kebetulan. Kita beli baju di situ. Karena gue bingung juga, kayak gue di lebaran orang-orang pada pakai kemeja, pada pakai baju muslim. Lah gue mah kagak. Iya kan? Pakai baju ProShop, pakai baju polosan begini ya kan? Ibaratnya udah kayak gitu aja dulu. Nongolin si merek lah. Udah seneng aja tuh udah pakai ProShop. Bangga aja. Jalan dari gini kan. Gagah-gagahan. Iya. Gitu. Makanya gue bilang kangen gue. Katanya sih gue lihat di berita. Kemana tuh ya? Berita. Masih ada Ki. Dulu berapa? 2000-an kan? Sekarang 2020. Gue nih kalau gue belum dengar lagi nih. Iya. Nggak tahu gue harus nyari di mana tuh. Yang dulu kita banggain ya kan. Kalau lu gimana itu? Udah dengar? Gue udah dengar. Jadi si brand-brand tersebut udah mati apa gimana? Masih ada Ki, masih ada. Oh, siapa? Di Bandung. Di Bandung tuh mereka tuh masih banyak minatnya, terus masih banyak pembelinya juga gitu. Maksud gue di Bandung itu kan memang mereka kan distro itu awalnya memang dari Bandung, khususnya Bandung. Mereka baru disebarin ke si ProShop itu brand dari Bandung asli. Bandung asli. Jadi ya di Bandung tuh masih banyak lah minat-minatnya untuk kayak gitu. Gue sih berharap sampai sekarang detik ini masih ada. Masih ada. Gue kemarin tadi gue cek di webnya masih ada penjualan, cuma tidak sebesar dulu. Makanya gitu. Kayak gue kalau aja rindu banget sih, gue juga bener. Tapi kalau sekarang kita pakai ProShop kayak gitu, kayaknya gimana ya mindset orang ya? Iyalah. Udah kalah sama kayak yang hak lah, gesper hak lah. Brand-brand mahal ntar ditanya harga outfit lu berapa? Iya, gitu. harga outfit lu berapa? 300.000. 300.000 lu berapa? 2 juta rupiah. Potong pajak. Anjay. Gimana? Iya, jadi kita membakar rokok dulu Ki. Karena dari rokok dan kopi hitam bisa tercipta 1000 cerita. Buset. Paru-paru juga ngebul ya kan. Ngebul cerita otak kumpul gitu. Cakep. Ngomong-ngomong jangan dikekepin apa korek? Kan gue bakar dulu. Oh iya. Lu gua bakar apa rokoknya? Rumah gue bakar. Oh shit, jangan ntar jadi gembel. Lalu gue bakar dulu biar asik kan. Oke. Gue aneh tuh orang kalau bakar rokok tangannya di sini nih. Iya, jangan ditutupin lo kata UN kali gitu. Aduh. Ini gue bakarnya ya. Dia ngomongin soal brand lagi, kembali brand-brand itu. Gue nggak tahu ya, memang udah nggak ngikutin dan memang udah nggak begitu suka sama brand sekarang gitu ya kan. Kata gue bilang ya gue nggak masalah di modelnya, cuman ya dari segi apa tuh? Gue sih dari segi gue sendiri untuk masalah pemakaian diri gue pribadi, kayaknya udah nggak masuk aja sama brand sekarang ini gitu. Jadi kayak gue mungkin udah usia gitu, misalnya kita udah di usia sekarang gini ya, lebih baik gue warna baju yang basic gitu. Kalau dulu kan kita kan yang apa namanya
full power, full screen anjing. full screen aja. Iya, full screen apa tuh? Ya dulu kan ada Tim Kuku. Iya, yang silau banget kayak kertas laminating. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong baju yang silau banget, gue baju dulu pakai baju Jo Stabilo. Terus gue suka pakai baju pink dulu, pede dulu. Buset deh. Lu kata main futsal kali. Bakar dulu dah. Rokok mati mulu ini, tapi gaya lu enggak pernah mati kan? Ini. Namanya kalau baju dulu tuh glow in the dark nih. Ada temen gue pakai bajunya kulitnya warna hitam gitu. Kita malam minggu nih dia pakai baju Jo Stabilo. Di ujung gang Ki. Gue ngeliat di ujung gang. Udah di ujung gang tuh. Kelihatan dia bajunya doang melayang. Di Jo Stabilo dulu kan. Pede-pede aja. Kulitnya hitam pada zaman itu. Enggak tahu kalau sekarang. Iya. Terus sekarang kan apa-apa ditanya kan. Berapa harga Hotfit lo gitu. Kalau dulu kan gue nggak ada yang nanya kayak gitu Ki. Ya udah lo pakai aja udah. Yang penting cocok lah. Gitu kan. Iya. Kalau sekarang kita jalan dikit baju keren berapa Hotfit lu kan kalau orang nggak enak kan disebutin kan. Apalagi kalau kita ngomongin soal brand lokal ya kan, kayaknya lokal gue impor nih. Jatuh rokok. Jadi kitanya minder lah. Harusnya mah namanya tongkrongan tuh pertemanan nggak ada bahasa untuk kayak gitu membeda-bedakan kotak-kotakan gitu. Yang kotak cukup SpongeBob. Bener kotak. Iya harus SpongeBob gue Patrick. Iya. Itu makanya gue sih bener berharap juga gitu. UKM besar salah satunya distro di Indonesia itu mulai berkembang lah gitu besar lagi untuk penjualannya. Apalagi sekarang kan di zaman pandemi kayak gini lah, nyari duit juga susah. Orang kan untuk perputaran keuangannya juga agak susah. Untuk si pembeli dan penjualnya agak susah gitu kan. Makanya menurutnya mudah-mudahan pandemi ini kelar. Amin. Ya kan orang-orang bisa beli bajunya di sana dan penjualannya juga si penjualnya juga akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar juga. Intinya bangga produk sendiri, bukan dari impor ya kan. Kadang-kadang kita produk lokal aja kita diasingin gitu. Iya kan? Padahal mah harusnya kita setuju nggak? Iya, setuju. Padahal harusnya kita bangga sama brand lokal kan, support brand lokal. Support brand lokal. Iya. Kapan lagi kan? Lo jadi kalau kita ibaratnya lo jadi warga negara Indonesia. Gimana cara lo berbakti sama gimana caranya lo berbakti sama negara lo sendiri? Nah, nggak harus berjuang kan kayak dulu ya kan tembak-tembakan. Kalau sekarang cukup hargailah produk-produk Indonesia ya kan. Gila. Omongan bagus juga. Ini kopi tadi buat teguk apa? Begitu. Emang dari dulu lah kalau udah soal kopi, omongan tuh kapan aja keluar guys. Iya kan? Bener. Nanti gitulah, gue berharap juga tuh namanya brand-brand bisa bangkit lagi gitu ya. Di zaman-zaman era 2000 gitu ya kan. Mungkin dengan sistem baru lagi, penjualan dengan baru lagi, si brand-brand ini laku terjual gitu. Kan. Ya kan? Kalau gue sih pikir banyak yang harus dengan penjualan kayak gitu kan, banyak yang dihidupkan dengan penjualan baju gitu. Gue nggak tahu permasalahan, dan gue nggak bilang ini benar dan nggak bilang ini salah. Gue nggak tahu. Kayak misalkan orang punya distro yang original, ya kan, original, dia punya brand sendiri. Terus tiba-tiba ada orang di pasar yang menjual baju tersebut dengan harga murah, KW-an. Gue tidak itu yang merusak. Iya. Kalau diri gue pribadi sih gue nggak membenarkan dan nggak menyalahkan gitu. Gue kembali lagi sama brand-brand besar tersebut gitu kan. Mungkin mereka juga merasa dirugikan. Yakin gue masalah itu masih pasti dirugikan. Cuma kan kita kembali lagi sama kehidupan orang yang di pasar itu kan dijual juga mereka punya keluarga. Benar. Dari keluarga itu dia berjualan, dia bisa ngasih makan anaknya, istrinya, ya kan, kakek, nenek, cucu, cicit. Itu, makanya ya gue nggak tahu sih. Itu sih masalah brand besar. Kali aja gue bisa punya brand juga gitu. Kali di endorse gitu kali ya. Itu penting kan. Ya pokoknya kita berharap lah ya kan. Banyak berdoa. Apalagi udah pandemi ini udah berapa bulan nih? Udah kira-kira nih dari Januari sih. Kalau ngomongin masalah pandemi kita kesamping lagi ya. Banyak dari kita dipaksa untuk hidup berbeda, ibaratnya new normal. Kan semuanya harus berbeda. Dari masalah pernikahan yang harus benar-benar physical distancing, yang nggak bisa ngundang orang banyak, ya kan. Apalagi kembali lagi sama kayak Jacklot yang benar-benar ribuan orang ada di GBK, ya kan, di GBK di GBK tuh.
Dan setiap tahun tuh kita pasti ke situ Pasti lah ada yang, gitu, kita yang ngerti lah ibaratnya. dengan kayak gitu kan orang pepet-pepetan. Nah, Zaman itu mah zaman belum ada itu pandemi ya kayak gini. kita mungkin ngumpul gitu. Kalau sekarang kita dempet-dempetan kan ada droplet, ada dari airdropnya juga, dari napasnya juga bisa kita tertular gitu kan. Mungkin kalau gue sih berharapnya mungkin nanti brand-brand besar punya cara penjualan di new normal ini gitu, biar kita sama-sama sehat. Dan gue berharap sih pandemi ini udah kelar aja lama-lama ya. Tahu, buset deh. Gue ngopi aja biasanya 1 gelas nih, rame-rame. Sekarang sendiri. Itu kan gimana gitu kan? Makan aja nih, makan nih. Sampai gue seujon sama tangan gue sendiri. Pakai sendok jadinya gue makan. Seujon gue sama Sekarang tangan gue sendiri. orang aja takut dulu ya, zaman dulu orang takut ada setan ke rumah dan berharap ada tamu, ya kan, biar memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Sekarang orang malah ketakutan untuk datang sana. Nah, itu satu Kan hal. gitu kan. Dan satu hal lagi, misalnya kita nongkrong ya kan. Sekarang nggak boleh kumpul-kumpul kayak gitu. Sekarang ibaratnya kita maaf nih orang Jakarta lewat aja, nggak ada tegur-teguran, ibaratnya misi bang apa nggak ada ya kan. Sekarang tidak boleh bersentuhan, tos aja udah dilarang. Iya, betul. Lah gimana kita mau jadi Iya. aduh Ya, nggak pokoknya ngerti dah gue. udahlah pandemi ini. Fuck gitu. Iya, pokoknya aduh, semoga yang disemogakan semoga buah ya kan, biar kita bisa kumpul-kumpul kumpul lagi lah. Aduh, kangen gua, apalagi brand-brand kayak Proso kembali lagi kan, Black ID zaman-zaman 2000-an gitu kan, kita Kalau bangga. gue sih berharap kayak Prosop, Black ID, terus si Skater, si Diary yang kita omongin dari tadi tuh, dia bisa menjual atau membuat produk yang benar-benar in zaman sekarang. Nah, tapi gue nggak menyalahkan juga. kualitas tapi tetap yang dulu. Iya, tetap lah, nggak bisa. Iyalah, nggak Kualitas bisa tetap itu. yang dulu. Itu karena kan memang mereka menjaga dengan kualitasnya gitu kan. Mudah-mudahan Pokoknya intinya, ayolah kita banggain produk sendirilah, jangan dari produk-produk import baru lu jalannya selonongan pakai produk sendiri malah lu minder gimana, malu di kotak-kotakin, cukup kotak amal aja ya nggak? Iya. Kalau ngomong kotak amal, orang yang nyolong kotak amal tuh kayak dosanya gimana tuh? Gitu. Dosanya di akhirat dilaknat, di bumi bonyok kayak donat. Udah dia mah maling, Nah, malingi kotak amalnya masjid. Masjid. Itu kita nggak tahu itu urusan Allah tuh. iya. Yang penting kita jangan ngelakuin itu. Colek-colek lagi juga nggak pernah. Iya. Ya kan sampai tahu lo hilap. Lu sholat gitu. Lo ini tuh kotak amal. Lo ambil ya kan kotaknya, duitnya lo tinggalin. Iya. Janganlah. Jangan, bisa pokoknya. Nakal boleh, jahat jangan. Nah, itu. Bajingan boleh, ya kan, tapi tetap ikhtiar mah jalan. Itu pentingnya gitu. Ya, Ya begitulah. gitu lah.